persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita hari ini. Bapak Ibu yang berada di rumah, di mana saja Bapak Ibu berada saat ini, mari kita siapkan posisi yang terbaik kita. Siapkan hati dan pikiran kita mau bertemu dengan Tuhan. Usahakan hari ini kita menikmati hadirat-Nya yang memberi kita kekuatan. Mari kita tutup mata kita mulai berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau, ya Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang ya Tuhan, kami tersungkur di kaki-Mu ya Bapa. Kami mau ya Tuhan selalu melekat kepada Engkau. Kami mau jiwa dan roh kami dikuasai oleh Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau mau ambil alih hidup kami ya Tuhan Yesus. Bawa fokus kami hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kepada kemurnian hati-Mu ya Tuhan. Ya Allah kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu. Bawa kami untuk taat setia ya Bapa. Tidak terpengaruh oleh apapun juga dari dunia ini ya Tuhan Yesus. Mari Allah kami siap menyembah Engkau ya Tuhan. Berperkaralah di setiap pujian kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap menyembah Engkau sahabat kami yang kami andalkan ya Tuhan. Haleluya. Yesus, sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku
sahabatku, kaulah perlindunganku. Yesus, kau rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan
sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk lebih dalam lagi kita nyanyikan dari awal. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat-Nya, kita sembah Dia dari awal. Katakan masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban puji. Oh masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadirat
sujud, yes Jesus, di hadapan, sujud di hadapanmu Yesus. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh, lava. Yes, Father. Lava. Kami hanya ingin bersekutu denganmu. Itulah kekuatan kami. Mari semuanya kita angkat suara kita. I'm reaching for you. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power within. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan yang luar biasa. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Lawat setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu, dengan urapan kasih-Mu. Roh Kudus, penuhi kami. Penuhi kami. Penuhi kami dengan kasih Bapa. Makasih Tuhan. Beri kami Tuhan firman-Mu, bicara secara khusus, secara pribadi buat kami. Aku berdoa Tuhan, Tuhan anak-Mu, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan sembuhkan. Saudara yang sakit terima kesembuhan ini dalam nama Yesus. Terima kesembuhannya dalam nama Yesus. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mengalami kesedihan, ya Tuhan, yang kehilangan orang yang dikasih. Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan ya Tuhan kekuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berbicara buat setiap kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan saudaraku tentang kerendahan hati dan hubungan. Ya, humility and relationship.
Jadi saudaraku yang Kristus, jadi kualitas hubungan kita ya, itu akan menentukan kualitas kehidupan kita. Ya. Kalau kita punya hubungan yang berkualitas, maka hidup kita akan berkualitas. Dan kalau kita ingin membangun satu hubungan yang berkualitas, saudara, syarat yang paling penting adalah saudara dan saya, kita harus belajar semakin apa? Rendah hati. Katakan amin. Nah, apa itu rendah hati? Coba kita akan lihat dari Filipi 2 ayat 3, 5, dan 6. Saya ingin ajak ibu bapak untuk melihat dan kita akan baca bersama-sama. Ya kan, Filipi pasal 2 ayat 3, 5, dan 6. 1, 2, 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, saudara Kristus, jadi artinya apa di sini? Ya, kita ini berlaku rendah hati di saat kita bisa menghormati, menghargai orang lain di atas diri kita sendiri. Nah, itu rendah hati. Kita bisa menghormati dan menghargai orang lain di atas diri kita sendiri. Atau kita juga bisa menganggap, ya kan? Di saat kita bisa menganggap yang lain, orang lain lebih utama, ya kan? Ya kan? Daripada kita. Di saat kita tidak selalu menuntut hak kita, ya itu yang daripada gambaran yang Alkitab, firman Tuhan jelaskan. Rasul Paulus tulis tentang kerendahan hati, ya, pengertian kerendahan hati. Sebaliknya, saudaraku, keangkuhan ini menghancurkan hubungan. Ya, kalau kita mau membangun hubungan, kita harus belajar rendah hati. Ya, mau hubungan dalam pernikahan, dalam keluarga, rumah tangga, hubungan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, itu syaratnya mesti harus rendah hati. Ketika muncul, saudara, masuk dalam diri kita keangkuhan, maka keangkuhan itu akan menghancurkan hubungan kita. Ya, tiap kali saudara pertengkaran dalam rumah tangga, semua banyak disebabkan karena apa? Keangkuhan, ego dan keangkuhan, saudara, di antara, ya kan, suami dan istri, saudaraku. Nah, apa itu keangkuhan? Amsal 16 ayat 18. Mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama, saudara. 1, 2, 3. Kecongkakan mendahului apa? Kehancuran hubungan. Lalu kehancuran daripada kehidupan. Karena hubungan menentukan kehidupan kita. Saudara, ya kan, kalau hubungan kita baik dengan sesama, pasti hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Karena Tuhan berkata bahwa kalau misalnya kamu mau mempersembahkan satu persembahan di atas mezbah, lalu kamu ada ganjalan di hatimu terhadap seseorang, lebih baik kamu berdamai dulu, bereskan dulu. Setelah udah beres baru datang, saudaraku. Jadi di sini kita bisa melihat tentang, saudaraku, bahwa hubungan kita, ya kan, itu sangat menentukan, ya. Nah, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, saya ingin jelaskan kepada kita supaya kita lebih belajar, lebih ngerti apa itu keangkuhan, apa itu kerendahan hati. Supaya kita bisa menikmati hidup yang lebih berkualitas, lebih tenang, lebih berbahagia, saudara Kristus. Ya, saya ingin beritahu seperti apa keangkuhan dalam satu hubungan. Dengar baik, saudaraku. Ya, saya ingin coba saudara perhatikan kata-kata ini. Ya, keangkuhan itu begitu pandai menyembunyikan dirinya di hadapan kita. Sehingga kita sendiri tidak pernah menyadari kalau kita telah jatuh dalam dosa keangkuhan.
Tetapi semua orang, ya kan, dengan mudah mengenali bahwa kita adalah orang yang apa? Yang angkuh. Ini hati-hati saudara. Nah, sebenarnya kalau menurut saya saudaraku ya, sebenarnya kalau kita mau jujur, ya, kita tuh bisa mendeteksi timbulnya keangkuhan itu. Di saat kita bisa lihat, saat kita mulai berubah menjadi seorang yang semakin kritis. Semakin kritik terus. Gak ada yang beres di mata kita. Saat kita menjadi orang yang suka menghakimi, jadi orang yang keras kepala, sulit mengampuni, di situ tanda. Saudara Yesus, yaitu apa? Kita ini orang yang angkuh dan pasti bermasalah dalam hubungan. Ini bisa hancur hubungan dengan siapapun juga. Yang saudaraku, apalagi ya saudara, kita bisa cek kalau kita ini dikit-dikit kalau orang ngomong apa, kita koreksi, kita nasihati, saudara kita sanggah, sekalipun gak diminta nih nasihatnya atau koreksinya. Itu tanda saudaraku, ini udah masuk ini. Kita sudah jatuh ini dalam dosa keangkuhan. Biasanya orang angkuh, ya kan saudaraku, itu tidak akan pernah tidak mudah mengakui kesalahannya, kekurangannya, atau dia sedang bermasalah. Ini tentang keangkuhan. Kita boleh renungkan ini, kalau ini aku, kalau ini saya. Bagaimana cara ngatasi? Kita berdoa dan minta Tuhan, ajar aku, ya kan, untuk bisa bertumbuh dalam kerendahan hati. Untuk bisa mengganti, untuk bisa tidak angkuh. Kita gak bisa ngomong, aku gak mau sombong deh. Gak bisa saudara. Saudara ngerti ini loh. Ciri-ciri aku sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Bagaimana caranya aku bisa bangkit? Saudara, dari dosa ini. Dan menerima pengampunan, pemulihan. Dan Tuhan berikan kita yang namanya kerendahan hati. Saudara, kita melihat bagaimana sih kerendahan hati itu bisa berperan penting dalam hubungan. Saudara, kok bisa? Bagaimana saudara bisa punya hubungan yang baik di rumah, di keluarga, di rumah tangga, dengan sahabat, dimanapun saudaraku. Nah, Rasul Petrus, dia menulis dalam 1 Petrus 3 ayat 8. Mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua, apa? Seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan apa? Rendah hati. Ada 5 faktor untuk membangun hubungan yang berkualitas. Saudara Yesus, ya kan? Nah inilah saudaraku, dari 5 faktor ini saudara, 4 faktor yang pertama itu dibangun, ya saudaraku, dibangun di atas faktor yang kelima, namanya rendah hati. Faktor-faktor apa? Saya ulangi lagi. Untuk kita bisa membangun hubungan yang berkualitas saudaraku. Yang pertama, kita harus berusaha sedapat-dapatnya, seia, sekata. Coba saudara yang ada di Holy Spirit, saudara berkata dengan saya, seia, sekata. 1, 2, 3, seia, sekata. Saudara yang ikut secara online, saudara tulis di live chat, saya mau seia, sekata. Sekarang ini agak sulit jadinya saudaraku, karena ya kan, kenapa kita menjadi sulit untuk seia, sekata? Saudaraku, dengan orang yang di rumah, orang di kantor, di pelayanan, di masyarakat. Karena kita ini sudah terbiasa di media sosial, itu ada kolom komen. Saya suka bacain di kolom komen saudaraku. Ya kan, itu pasti. Ya kan, yang ada itu adalah saling berbantahan. Pasti komennya berbantahan. Enggak ada yang yes, amin. Enggak ada itu. Jarang saudaraku. Ya kan, setiap berita apapun, video apapun, komennya kebanyakan. Kalau yang di dalam media sosial yang lainnya saudaraku. Ya kan saudara. Nah, di dalam kehidupan kita juga sehari-hari. Selalu kita berusaha, kalau kita nggak bantah, kayaknya tuh nggak enak, nggak pas gitu loh untuk eksis.
kita belajar hari ini. Ada hal yang perlu kita bantah. Prinsip sudah lewatin aja. Kita mau berdamai. Punya hubungan yang berkualitas. Saya bisa bayangkan ya kalau misalnya rumah tangga, suami istri sama anak pergi liburan. Ini cuma suami istri pergi liburan. Kalau nggak seia sekata, bantahan terus. Kualitas liburannya itu jadi turun. Saya bisa berdiri, katakan amin. Waduh, tiap hari di rumah, kita segala macam. Coba belajar, ada hal-hal yang tidak terlalu prinsip. Kenapa nggak berkata amin saja? Katakan amin saudaraku. Nah ini, seia sekata. Itu artinya kita tidak saling berbantahan. Ini yang paling pertama bangun hubungan. Yang kedua, seperasaan. Apa arti seperasaan? Saudaraku, arti seperasaan kalau dia lagi seneng, kita bisa ikut senang. Dia lagi susah, kita ikut susah. Apa yang membuat kita tidak bisa seperasaan? Iri hati sama cemburu. Orang yang iri dan cemburu tidak bisa seperasaan. Katakan amin. Tidak bisa. Saudaraku, pasti dia berlawanan terus. Nah ini yang membuat kualitas hubungan gak bagus. Yang ketiga apa saudara? Mengasihi saudara. Mengasihi. Saudara, kalau kita mengasihi, ada kata-kata kan, orang bisa memberi tanpa mengasihi. Ya karena dia ingin menyogok, ingin mengendalikan, ingin menguasai, ingin tampil bahwa dia nih orang yang baik. Bisa loh orang memberi tanpa mengasihi. Tapi kalau orang yang mengasihi, pasti ada korban, ada pemberian. Katakan amin. Kalau bisa berikan perhatiannya, berikan nasihat yang diperlukan, dia kan memberikan bantuan dan lain sebagainya. Saudaraku, ini yang merekatkan hubungan. Mengasihi, saudara-saudara, bukan menyimpan dendam. Kalau hubungan sudah nyimpan dendam, saudaraku, ini hubungan bisa hancur. Tapi kalau hubungan kita saling mengasihi, ini pasti bisa saling berbagi, saling menolong, saling memberi. Karena ada kasih. Ini merekatkan hubungan. Penyayang. Saudara, faktor keempat penyayang. Ya kan? Bukan pembenci. Kalau kita bangun hubungan. Tapi untuk bisa seia sekata. Untuk bisa seperasaan. Untuk bisa mengasihi saudara-saudara. Untuk bisa jadi penyayang. Bukan pembenci. Saudara dan saya harus belajar apa? Rendah hati. Karena ini fondasinya. Katakan amin saudaraku. Nggak bisa orang sombong seia sekata. Nggak mungkin orang angkuh seperasaan. Nggak bisa saudaraku. Ya kan sulit orang yang angkuh itu bisa mengasihi. Pasti ada ego, pelit, maunya ke dia. Nah ini yang perlu kita ini kan. Nah sekarang pertanyaannya begini. Pak Sabta, Pak Pendeta. Bagaimana caranya? Ya kan saya bisa bertumbuh dalam kerendahan hati, memiliki kerendahan hati. Saudara, kita akan bisa memiliki kerendahan hati dengan cara mengizinkan Tuhan Yesus mengendalikan cara kita berpikir, sikap hati kita, dan reaksi kita. Katakan amin. Kita harus melibatkan Tuhan Yesus, ya kan, untuk supaya kita bisa bertumbuh dalam kerendahan hati. Masih melibatkan siapa? Doa. Saya berusaha untuk doa saya yang paling banyak tuh tiap hari, tiap saat mintanya apa saudara? Tuhan, ya kan aku ingin diberikan kerendahan hati, kelemah lembutan. Ini doa saya. Sepertinya nggak pernah, belum bisa lulus. Tapi ini doa. Karena kalau kita tidak doakan, kita tidak akan pernah bisa sampai ke level rendah hati ini. Katakan amin. Nah, karena kita perlu bangun hubungan yang baik terutama dengan orang-orang yang bekerja bersama kita, yang hidup bersama kita. Katakan amin saudara, kita harus punya hubungan yang makin berkualitas, ya kan kualitasnya makin baik saudara. Nah di situ pentingnya kita apa? Bertumbuh dalam kerendahan hati. Nah sekarang saya ingin bagikan kepada saudara tentang satu hukum, ya kan hukum dari sebuah hubungan. Hubungan kan saling mempengaruhi, betul saudara? Saling mempengaruhi. Kalau kita berhubungan atau bergaul dengan seseorang itu saling mempengaruhi.
Saya ingin ajak saudara untuk membaca beberapa ayat tentang satu hubungan. Ini hukum hubungan. Kita baca sama-sama yuk. 1 Korintus 15 ayat 33. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita sudah tahu bahwa kebiasaan kita akan menentukan masa depan kita. Kalau saudara mau lihat masa depan saudara, wah saya masa depan saya, ya kan di masa tua, saya yakin, ya kan saya tidak akan kekurangan duit. Lihat aja kebiasaan saudara hari ini. Bagaimana saudara mengelola uang. Ya kan, apakah saudara mengembalikan milik Tuhan 10%, persepuluhan. Apakah saudara seorang yang suka menabung. Ya kan, apakah saudara suka investasi. Ya kan, apakah saudara orang yang rajin bekerja untuk mencari uang. Ya kan, dengan benar, dengan baik, dengan jujur. Saudara, lihat kebiasaan-kebiasaan saudara. Bagaimana saudara membelanjakan uang. Ya kan, bagaimana saudara menggunakan waktu. Lihat kebiasaan kita. Saudara perhatikan gini. Kebiasaan yang baik akan menentukan masa depan yang baik. Tapi kebiasaan kita itu bisa dipengaruhi oleh apa? Pergaulan kita. Kalau kita bergaul dengan pergaulan yang buruk, orang-orang yang mempengaruhi kita dengan pengaruh yang buruk, maka kebiasaan yang baik itu akan jadi rusak. Kita akan hidup dengan kebiasaan yang buruk. Nah, oleh karena itu di dalam Amsal 13 ayat 20, di sini dikatakan apa saudara? Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi apa? Menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kalau kita baca seperti ini, sepertinya gampang aja saudara. Oh, kalau bergaul dengan orang bijak, saya akan jadi bijak. Nggak gampang saudara. Kita lebih gampang tuh bergaul dengan orang bebal. Kenapa saya bilang nggak gampang? Ya kan? Kenapa saya bilang sulit? Karena kalau kita bergaul dengan orang bijak, kita kelihatan jadi orang apa? Orang bodoh. Ngerti ya saudaraku? Kayaknya serba salah kita. Kok kita ngomong sama dia nggak tahu apa-apa kita. Kita nggak ngerti. Tapi ini justru orang bijak itu biasanya orang yang bisa mengarahkan. Kadang-kadang orang ini adalah orang yang bisa menasehati. Ya kan, menegur kita. Ya, saudaraku, mengoreksi kita. Ini orang-orang bijak saudaraku. Dia bisa memberikan pendapat-pendapatnya, nasihat-nasihatnya. Bergaul dengan orang bijak, kita bisa jadi bijak. Tetapi itu tidak mudah. Sering kita maunya apa saudara? Gak mau kelihatan bodoh lah. Tapi kita mau kelihatan pintar, bergaulnya sama orang bebal aja. Orang yang di bawah kita. Ngerti saudaraku? Itu kita maunya orang di bawah kita. Gak mau orang yang di atas kita. Karena kita ngerasa kita kecil. Tetapi saudara, kalau saudara bisa ngerti sini. Ya kan? Maka ini penting saudara. Pengaruh. Ya, telinga. Siapa bergaul dengan orang bijak? Apa saudara mau bergaul dengan orang bijak? Kita dengar. Di sini memang perlu kerendahan hati ya. Untuk bisa jadi orang bergaul dengan orang bijak. Kita bisa mengakui kelebihan dia. Dan kita butuh nasihat dia. Nah itu makanya hubungan itu. Kalau kita kita lebih senang gaul sama orang bebal. Betul saudaraku. Kita kasih tahu ya sama-sama kan. Saling salam. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Kita baca sama-sama saudaraku. Amsal 22 ayat 24, 25 kita baca. 1, 2, 3. Jangan berteman dengan orang yang apa? Lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa. Jadi punya kebiasaan marah gitu maksudnya. Jadi biasa dengan tingkah lakunya. Dan memasang jerat bagi dirimu jadi merusak masa depan kamu nantinya. Jadi saudaraku kita bisa melihat di sini bahwa kita akan menjadi seperti mereka yang bergaul dengan kita. Kita akan menjadi seperti mereka yang bergaul. Saudara bergaul dengan siapa? Sekarang bergaul tidak cuma face to face ya saudara, ketemuan. Tapi kita bisa bergaul dengan lewat media sosial. Saudaraku, YouTube, video-video YouTube yang kita dengar, yang kita baca itu ya bergaul kita. Dia tuh mempengaruhi kita. Kalau saudara menonton video-video media sosial, ya saudara, yang baik, yang bijak,
saudara kan jadi bijak dan baik, berbahagia. Tapi kalau saudara nontonnya, saudara YouTube, saudara, yang apa saudara? Yang ujarannya kebencian, kemarahan, sinis, menjelekan. Oh, itu akan pengaruhnya ke kita. Ada tayangan TV dulu, sekarang udah gak ada lagi. Itu tiap Selasa, sama waktunya dengan doa pengurapan. Itu tayangan itu debat terus. Wah, debat gitu saudara, debat terus. Saudara tahu, ya kan? Itu orang-orang yang suka nontonin itu saudara. Akhirnya saudara, dia belajar jadi ahli debat. Itu kena dampaknya. Salah satunya ya kita ngerasakan. Salah satu daripada teman saya, iya yang sama-sama juga hamba Tuhan, ya kan? Saya ini hobi nonton tayangan TV itu, makanya saya jadi pintar berdebat. Wah, hebat. Sedangkan firman Tuhan katakan seorang hamba Tuhan jangan suka bertengkar. Ini ngaranya bertengkar bukan berdebat. Pepesan kosong jadinya kan saudaraku. Nah ini pengaruh ya kan saudara. Kalau kita bergaul dengan orang yang lekas gusar, kita akan menjadi seorang pemarah. Ya kan? Kadang-kadang kan di dalam kehidupan kita, saudara perhatikan orang-orang yang sering saudara temui. Perhatikan dengan sungguh-sungguh sahabat-sahabat saudara. Apakah mereka itu memberikan pengaruh buruk atau tidak? Jangan mau terima pengaruh buruk. Sekarang gitu, gampang sekali. Kita harus langsung pasang perisai. Katakan amin saudara. Jangan supaya terpapar dengan cara dia dan lain sebagainya. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya. Kalau kita bergaul dengan orang bijaksana, kita akan menjadi orang yang bijaksana, saudaraku. Jadi kalau kita ingin lebih rendah hati, nah ini bicaranya. Ya, saudara harus meluangkan waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Ya kan? Dalam doa dan membaca firman. Ketika saudara berdoa, berbicara, saudara sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Saudara jalin hubungan dengan Tuhan. Ya kan? Saudara minta Tuhan tunjukin dong sama aku. Ya kan? Bagaimana caranya Tuhan tuh menjalani kerendahan hati dalam hidupmu. Saudara bisa lihat dalam bacaan-bacaan firman Tuhan. Oh gini tuh, oh gini tuh. Pasti dia akan bukain saudaraku. Dan Tuhan biasanya ajar kita dengan satu keadaan-keadaan, ya kan, untuk melatih kita, ya saudaraku. Karena semua yang kita pelajari perlu ada ujiannya, ujian-ujian kerendahan hati. Biasanya itu kita ketemu dengan orang-orang yang sulit, saudaraku, seperti itu ya, kan, ya, yang sulit. Sehingga bagaimana reaksi kita, cara kita berpikir, bagaimana sikap kita. Nah hari ini saudaraku, memang yang namanya belajar dan bertumbuh dalam kerendahan hati, ini tidak mudah. Tugas besar dan tugas yang sulit. Tetapi hal ini mungkin kita bisa kok, asalkan kita mau bergaul dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Dalam doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman Tuhan. Berkali-kali saya bicara tentang kalau kita suka doa. Doa itu ibarat apa saudaraku? Orang bernafas. Ambil oksigen, O2, keluarkan CO2, karbon dioksida. Waktu kita berdoa itu seperti bernafas. Kita mengambil semua yang baik dari Tuhan. Waktu kita berdoa, memuji, menyembah, pada saat itulah terjadi pertukaran hati sebenarnya. Hati kita ditukar dengan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa ngomong, Tuhan, ini hatiku yang terluka, hatiku yang susah, hatiku yang benci, yang marah, hatiku yang keras. Tuhan, ubah aku, berikan kasih-Mu, supaya aku bisa menjadi orang yang rendah hati dan lemah lembut. Tuhan Yesus, tolong aku. Saya berdoa, ketika kita belajar bertumbuh dalam kerendahan hati, maka kualitas hubungan kita akan menjadi lebih baik. Kalau saudara punya kualitas hubungan yang lebih baik, saya yakin, ya saudara, berkat Tuhan akan dialirkan dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan selalu memberkati, ya kan, di tempat-tempat di mana ada kualitas hubungan yang memiliki kualitas
kerukunan, seia sekata, seperasaan, mengasihi, penyayang. Yang ngerti katakan amin saudara. Saya berdoa biarlah saudara akan bisa terus renungkan ini. Kita belajar menjadi orang yang rendah hati supaya kita bisa memiliki kualitas hubungan yang lebih baik. Tuhan berkati saudara, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan makan perjamuan kudus. Saudaraku, kita akan berdoa. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sesungguh indah bersamamu selamanya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudaranya.